Halo semuanya, kalian pernah nggak sih mikir kayak semua hal yang berkaitan dengan keuangan sekarang ujung-ujungnya tuh ada bunganya. Mau nabung, mau ngutang, mau nyicil, mau investasi, semuanya kayaknya nggak bisa lepas dari bunga. Padahal sebenarnya bunga itu bukan satu-satunya cara untuk mengembangkan uang ya. Dan lagi, sistem bunga itu cenderung nggak fair karena pemberi pinjaman tetap dapat untung walaupun si peminjam mungkin lagi susah atau lagi rugi. Ini bikin beban keuangan gak seimbang, dan kadang memperbesar jurang antara yang punya modal sama yang butuh modal. Nah, di episode kali ini, kita bakal coba ya buka perspektif lain. Masih ada kok cara-cara yang lebih fair, lebih sehat, buat ngatur keuangan dan bikin kekayaan kita bertumbuh, tapi tanpa mengikuti jalur bunga yang udah mendominasi di mana-mana. Gak harus lebih susah, tapi memang butuh lebih mikir, lebih sabar, dan lebih memahami pilihan kita sendiri. Oke, let's go kita bahas ya. Oh ya, cara dan tips-tips ini kita bagi ke dalam 3 aspek utama. Yang pertama adalah pengelolaan keuangan, yang kedua mengembangkan kekayaan, dan ketiga konsistensi dan mindset. Kita mulai dari aspek yang pertama dulu ya, aspek pengelolaan keuangan. Di sini tips pertamanya adalah atur budget dengan ketat. Kalau kita ngomongin keuangan tanpa bunga alias tanpa riba itu kan pada dasarnya simpel banget. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Kenapa? Ya karena kalau bocor keuangan kita, akhirnya larinya kemana? Utang gitu kan. Dan banyak banget utang yang ditawarin tuh pakai bunga. Jadi awalnya mungkin cuma sekedar kekurangan dikit, tapi akhirnya bayar lebih mahal gara-gara bunga itu. Makanya budgeting itu bukan cuma sekedar mengatur angka, tapi juga soal mengatur hidup. Pahami alur keluar masuknya uang kita setiap bulan, mana yang wajib, mana yang bisa dinanti-nanti aja. Kalau kitanya disiplin, duit yang tersisa bisa ditabung atau diinvestasikan ke tempat yang halal, yang tanpa bunga, yang berbasis bagi hasil atau bisnis real gitu ya. Nah, dari situlah kekayaan kita pelan-pelan bertumbuh. Bukan dari ngutang, tapi dari uang kita sendiri yang kerja buat kita. Dan jangan salah, pengeluaran impulsif yang gak pakai pikir panjang itu jebakan Batman banget. Sekali terbiasa belanja asal-asalan, lama-lama bocornya makin parah. Padahal yang tadinya cukup-cukup aja, bisa jadi kurang terus. Nah, itu yang bikin kita rentan terjebak sama bunga. Next, tips yang kedua, bangun dana darurat. Hidup itu gak selalu mulus. Ada aja momen-momen yang gak kita prediksi kayak sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, atau tiba-tiba keluarga butuh bantuan. Nah, ketika kita gak punya spare tabungan atau dana darurat, biasanya kita terpaksa untuk cari utang. Dan yang banyak beredar, pinjaman berbunga gitu kan. Makanya punya dana darurat itu bukan soal kalau sempat nabung, tapi memang prioritas. Minimal 3-6 bulan biaya hidup deh. Taruh di tempat yang aman tanpa bunga, kayak tabungan biasa atau e-wallet gitu. Kita nggak perlu mengharapkan untung, apalagi untung yang besar, di dana darurat. Karena ini kan fungsinya buat jaga-jaga, supaya kita nggak kepepet dan akhirnya harus berurusan sama bunga. Kalau kita siap dana darurat, mental kita juga lebih tenang. Kita bisa berpikir lebih jernih dalam mencari solusi pas ada krisis, bukan malah panik dan terima utang berbunga, asal itu bisa cepat cair. Lanjut, tips yang ketiga, hindari utang konsumtif. Nah, ini, utang tuh sebenarnya nggak salah-salah banget. Yang jadi masalah itu, kalau utangnya dipakai untuk hal-hal konsumtif, yang nilainya makin lama makin turun, kayak gadget, fashion, atau gaya hidup. Bayangin deh, kalian beli handphone baru, harganya turun setiap tahun, atau bahkan setiap bulan, tapi bunganya tetap jalan terus. Jadi kalian bayarnya lebih mahal kan untuk barang yang nilainya makin lama malah makin murah. Nah, apakah itu cara yang sehat untuk menambah kekayaan? Jelas enggak kan? Itu malah ngerusak keuangan banget. Solusinya adalah kalau mau beli sesuatu, ya kumpulin duit dulu atau menabung. Atau cari skema yang benar-benar cicilan tanpa bunga. Misalnya cicilan 0%, atau koperasi yang nggak pakai bunga, atau paylater syariah misalnya, yang jelas gitu ya skemanya. Tapi ingat,
Tanpa bunga bukan berarti tanpa risiko juga. Tetap harus bertanya ke diri sendiri, perlu banget gak sih ini dibeli sekarang? Lanjut, tips yang keempat, gunakan skema pinjaman bebas bunga. Memang ada kalanya kita butuh bantuan finansial yang jumlahnya besar. Nah, opsi kita sebenarnya ada banyak selain pinjaman yang berbunga. Kita bisa cari pinjaman dari koperasi yang memang non-riba, atau mungkin pinjam ke keluarga atau teman yang bisa dipercaya gitu ya, dan kitanya sendiri juga amanah, bisa dipercaya dan konsisten dalam mengembalikan pinjaman. Jadi harus transparan dan jelas sistemnya, jangan ngutang ke teman terus kita pura-pura lupa gitu ya. Karena walaupun tanpa bunga, kita juga harus tetap bertanggung jawab. Atau alternatif lain, kalau mau terlibat bisnis atau usaha bareng orang lain, lebih baik gunakan skema bagi hasil, bukan pinjam-meminjam. Jadi kita sama-sama menanggung untung rugi. Secara mental, ini lebih fair, dan secara finansial, kita terhindar dari sistem bunga yang memberatkan salah satu pihak. Next, tips yang kelima, perkuat skill dan pendapatan. Ini nih yang kadang orang lupa. Salah satu cara paling realistis supaya kita nggak ketergantungan sama utang berbunga, itu adalah meningkatkan penghasilan kita sendiri. Karena semakin besar pendapatan aktif kita, semakin kecil dong kemungkinan kita kepepet dan terpaksa pinjam uang. Dan semakin stabil pendapatan kita, semakin tenang juga kita dalam mengatur keuangan tanpa harus tergoda tawaran pinjaman kilat yang berbunga itu. Nah, cara paling dasarnya adalah dengan upgrade skill tentunya. Cari peluang pekerjaan sampingan, bangun usaha kecil-kecilan. Contohnya, kalau kalian punya skill desain, asah terus itu. Awalnya mungkin dapat proyek kecil-kecilan, tapi lama-lama bisa jadi penghasilan tambahan yang lumayan. Atau misalnya kalian kerja kantoran, weekendnya kalian bisa jualan makanan online, atau buka jasa yang kalian kuasai. Ini tuh logikanya kayak gini, daripada uang hasil kerja kalian dipakai buat nutupin bunga utang, mending uangnya dipakai buat tambahan modal usaha, atau ikut kursus yang menambah skill. Duit yang kalian hasilkan itu murni hasil kerja keras kalian, bukan uang yang sebagian udah dipotong sama bunga. Jadi kalau kita berpikirnya panjang, berpikir ke depan, semakin kita kuat secara skill dan income, semakin kita bisa bertahan dan berkembang tanpa harus bersinggungan dengan bunga. Next, tips yang keenam, pakai rekening bank atau dompet digital tanpa bunga. Nah, ini simple tapi seringkali disepelekan. Banyak orang naruh uangnya di tabungan atau produk keuangan yang ada bunganya. Padahal sebenarnya kita bisa pilih yang tanpa bunga. Sekarang udah banyak kan pilihan rekening biasa yang memang nggak kasih bunga sama sekali, atau bunganya kecil banget sampai nggak berasa, atau pakai rekening syariah yang konsepnya bagi hasil. Kalau mau lebih simpel lagi, dompet digital kayak e-wallet itu juga nggak ada bunganya. Jadi uang kita mengendap di situ ya segitu-segitu aja, nggak bertambah, tapi juga nggak bikin kita terlibat sama sistem bunga. Nah, mungkin kalian ada yang mikir kayak, loh kan bunga itu menguntungkan, kenapa nggak diambil aja? Ya oke, tapi kita balik lagi ke mindset non-bunga. Konsepnya, kalian nggak pengen dapat uang dari sekedar mengendapkan uang tanpa usaha. Apalagi kalau di balik itu ternyata ada pihak lain yang terbebani bayar bunganya ke bank. Kalian mau duit kalian bertumbuh? Taruh di investasi yang sektor real, atau di instrumen bagi hasil. Tabungan itu kan fungsinya bukan buat menumbuhkan uang ya, tapi buat jaga-jaga dan keamanan uang kita. Jadi jangan salahin tabungan kalau dia nggak ngasih hasil gede, karena fungsinya memang beda. Next, tips yang ketujuh, kelola kebutuhan dengan bijak. Nah ini nih, menurut aku ini kunci mentalitas anti bunga itu di sini. Kita tuh seringkali merasa kurang, padahal sebenarnya pengeluaran kita yang kebanyakan itu ada di gaya. Bedain deh, mana yang kebutuhan, mana yang cuman keinginan, supaya kelihatan keren di mata orang. Kadang kita beli sesuatu bukan karena kita butuh, tapi karena kita takut dibilang nggak update, nggak keren, nggak wah. Dan akhirnya apa? Kita pakai paylater yang ada bunganya, kita gesek kartu kredit, kita pakai pinjol, kejebak cicilan kan? Terus ujung-ujungnya kita kerja, cari duit buat bayar bunga itu tadi.
Setiap bulan banting tulang cuman buat bayar cicilan plus bunganya. Padahal kalau kita bisa menahan diri, bilang sama diri sendiri, nanti aja deh, tunggu uangnya cukup dulu baru beli. Hidup tuh jadi lebih ringan. Gak perlu maksain diri biar kelihatan kaya, kelihatan mampu. Yang penting hidup kita tenang, aman, dan bebas dari tekanan keuangan. Kalau mau beli barang mahal, nabung dulu. Kalau mau upgrade lifestyle, pastiin income kalian udah naik, bukan utangnya yang naik. Oke, itu tadi dari aspek pertama, soal mengelola keuangan ya. Sekarang kita geser ke aspek kedua, yaitu mengembangkan kekayaan. Di sini, tips yang pertama adalah investasi di bisnis real atau sektor real. Jadi kalau kita pengen uang kita berkembang tapi nggak mau pakai bunga, jalan paling natural itu adalah investasi ke usaha yang nyata. Kayak misalnya kalian bantu modalin teman kalian yang buka warung kopi, atau kalian buka usaha sendiri, jualan makanan, atau bahkan gabung ke bisnis orang lain yang transparan gitu ya. Ini penting, soalnya uang kalian itu tumbuh bukan karena orang lain bayar bunga ke kalian, tapi karena bisnisnya beneran untung. Kalian dapat hasil karena usahanya berjalan dengan baik. Tapi kalau bisnisnya lagi lesu, ya hasilnya juga ikutan turun. Jadi ada rasa adil di situ. Nggak ada yang dipaksa untung pas lagi susah. Dan ini tuh jauh lebih sehat ya dibanding kalian kasih uang atau kasih utang ke orang dengan bunga tetap. Karena kalau dia rugi, tetap aja kan dia harus bayar bunga ke kalian, padahal usahanya lagi kurang perform atau bahkan lagi jatuh. Nggak adil kan? Makanya, investasi di sektor real itu bikin uang kalian berkembang sejalan sama pertumbuhan ekonomi yang real, bukan sekadar angka di atas kertas. Lagian ya, bisnis nyata itu lebih banyak menciptakan lapangan kerja kan? Jadi otomatis lebih banyak manfaatnya buat orang lain daripada sekadar duduk nunggu bunga cair setiap bulan. Lanjut, tips yang kedua, pilih investasi syariah atau non-riba. Nah, buat kalian yang nggak mau repot buka usaha sendiri, sekarang tuh udah ada banyak banget instrumen investasi yang transparan dan non-bunga. Misalnya reksadana syariah, isinya saham-saham yang nggak melibatkan bisnis yang dilarang secara etika keuangan, atau sukuk, ini kayak obligasi tapi sistemnya bagi hasil, bukan bunga tetap. Atau bisa juga crowdfunding syariah. Jadi kalian bisa patungan buat modalin bisnis UMKM, dan hasilnya nanti sesuai dengan untung rugi bisnisnya. Instrumen-instrumen ini tuh nggak pakai skema bunga tetap, yang mana ini bikin uang tumbuh dengan adil. Kalau ekonomi lagi bagus, berarti hasil yang kalian dapat bakal bagus. Kalau lagi turun, ya wajar hasilnya kecil. Nggak ada janji atau kepastian return tetap kayak investasi konvensional yang memberikan bunga walaupun bisnisnya bisa jadi lagi rugi. Dan justru pola kayak gini nih yang bikin kita lebih sadar bahwa memang nggak ada investasi yang tanpa risiko dan nggak ada hasil yang instan. Next, tips yang ketiga, kelola aset produktif. Kadang kita tuh mikir kalau mau dapat banyak uang ya harus kerja capek-capek gitu ya. Padahal sebenarnya ada cara lain yang realistis dan tanpa riba, yaitu bikin barang-barang yang kita miliki jadi produktif. Misalnya, punya rumah kosong atau ruangan yang kosong di rumah, sewain jadi kos-kosan. Atau punya motor yang nganggur, sewain ke orang yang butuh buat kerja ojek atau delivery misalnya. Atau kalau punya kamera, alat kerja, atau gadget yang mahal tapi nganggur nggak dipakai, sewain ke orang yang butuh. Ini tuh cara paling sehat biar aset kita menghasilkan uang tanpa harus ngasih utang yang berbunga ke orang lain. Jadi kita dapat uang bukan karena orang lain terbebani bayar bunga, tapi karena orang lain pakai aset kita untuk kebutuhan yang produktif. Sistemnya win-win, sama-sama untung. Mereka dapat alat yang mereka butuhkan, kitanya dapat penghasilan. Dan secara pertumbuhan kekayaan, ini lebih stabil ya. Aset kita nggak cuma diam, tapi bisa membantu kita menambah penghasilan tanpa harus kerja ekstra setiap hari. Lanjut, tips yang keempat, menabung emas atau barang bernilai. Ini juga salah satu cara klasik, tapi masih jadi favorit banyak dari kita ya. Kalau kalian pengen simpan kekayaan tanpa bunga, salah satu pilihannya ya emas.
Karena dari zaman dulu sampai sekarang, nilainya relatif stabil dan nggak bergantung sama sistem bunga bank. Kalian beli emas fisik, taruh di rumah atau di safe deposit box, selesai. Nggak ada bunga-bungaan, nggak ada utang piutang. Dan selain emas, sebenarnya bisa juga ya barang koleksi yang nilainya stabil, kayak barang antik, atau instrumen musik, atau apapun yang punya nilai jual tinggi. Tapi ingat, bukan untuk spekulasi. Kalau spekulasi itu jatuhnya kayak judi. Kalian beli karena cuma berharap harganya naik tanpa mengerti nilainya. Tapi kalau menabung emas atau barang bernilai, itu lebih ke menjaga kekayaan biar nggak tergerus sama inflasi. Nggak bisa bikin kaya mendadak, tapi menjaga supaya kekayaan kalian tetap utuh. Jadi murni menyimpan nilai gitu ya, nggak ada bunganya sama sekali, bukan mencari penghasilan yang dipungut dari bunga orang lain. Dan tips yang kelima, gabung di koperasi atau komunitas keuangan yang sehat. Nah, kadang kita tuh takut ya mengatur keuangan sendirian, dan itu wajar banget, makanya kalian bisa cari komunitas atau koperasi yang sistemnya sehat dan non-riba. Misalnya aja kayak koperasi simpan pinjam yang pakai prinsip bagi hasil, bukan bunga tetap, atau gabung arisan yang tujuannya bukan buat foya-foya, tapi buat modal usaha bareng. Di komunitas kayak gini, kalian bisa saling membantu. Misalnya kalian lagi butuh modal usaha, komunitas bisa support. Nanti pas usahanya kalian udah jalan, kalian bisa balik bantu orang lain yang lagi butuh. Nggak ada yang ngambil keuntungan sepihak, semua tumbuh bersama. Dan kadang, kekuatan finansial itu justru muncul dari solidaritas kecil yang kayak gini, bukan dari ngutang ke bank atau ke fintech gitu. Karena yang bantu kita tuh orang-orang yang kenal sama kita, yang benar-benar peduli, bukan yang cuma ngitung bunga setiap bulan. Dan sekarang kita masuk ke aspek yang ketiga, yaitu konsistensi dan mindset. Ini sangat penting karena kalau nggak konsisten, nggak berjalan, nggak berkelanjutan, cuma sekali, 2 kali di awal, ya sama aja bohong, nggak ada pertumbuhan kekayaan. Nah, tips yang pertama adalah sabar dan rutin. Memang sih, di zaman sekarang kita pengen semuanya serba cepat gitu ya. Investasi pengennya langsung cuan dalam waktu singkat. Bisnis pengennya viral dari awal. Atau bahkan ngerintis keuangan aja pengennya kaya dalam hitungan bulan. Tapi sayangnya pertumbuhan keuangan yang sehat itu nggak bisa instan. Apalagi kalau kita mau main bersih tanpa bunga. Kenapa? Karena bunga itu sebenarnya adalah jalan pintas. Mau uang kalian bertambah? Tinggal taruh di deposito, duduk manis, dapat bunga setiap bulan. Tapi kita tahu sistem itu nggak fair karena bunga itu dibayar dari orang lain yang terpaksa minjem duit atau harus bayar lebih mahal. Kalau kita mau cari jalan yang lebih fair, ya itu adalah sabar. Misalnya, menabung pelan-pelan buat buka usaha, investasi di bisnis yang real, yang keuntungannya pelan-pelan bertumbuh sesuai dengan performa bisnisnya, atau mengembangkan skill biar pendapatan kita naik secara bertahap. Sabar dan konsisten di sini tuh bukan cuma soal waktu, tapi soal mindset. Kita percaya sama proses. Dan nanti, kekayaan yang dihasilkan itu bisa lebih stabil dan berkelanjutan. Kalau kita buru-buru, biasanya bisa-bisa malah jatuh ke investasi bodong, atau utang yang berbunga tinggi, ataupun keputusan keuangan yang nggak kita pahami. Akhirnya, yang tadinya mau cepat kaya, malah cepat rugi. Lanjut, tips yang kedua, bijak menahan diri. Aku yakin banyak dari kita yang pernah ada di situasi kayak gini, pengen beli sesuatu karena lagi tren, atau karena temen udah pada punya, atau cuman biar nggak dibilangin kurang update, ketinggalan zaman gitu. Tapi coba kita jujur ya, emang beneran kita butuh barang itu sekarang? Atau bisa ditunda? Menahan diri itu bukan berarti kita nggak boleh bahagia, tapi lebih ke menunda kesenangan yang cuma sesaat, supaya nggak menyusahkan diri sendiri besok-besok. Kalau kita maksa beli barang mahal, pakai paylater yang berbunga, atau ngutang pinjol paylater cuman buat liburan, yang nikmat itu cuman di awal. Setelah itu, setiap bulan harus bayar cicilan plus bunganya.
hidup yang udah berat jadi makin berat gitu kan. Padahal kalau kita sabar sedikit, nabung dulu, atau cari alternatif yang lebih murah, kita bisa beli tanpa beban utang, tanpa bunga, dan rasanya tuh lebih lega. Jadi ini bukan larangan, tapi lebih ke ngajak mikir. Apakah aku siap menanggung konsekuensi dari keputusan impulsifku hari ini? Kalau siap, ya gas. Tapi kalau belum, mungkin lebih baik tunda dulu. Dan tips yang ketiga, terbuka mencari solusi alternatif. Yang namanya hidup tuh kita nggak harus ngikutin satu jalur aja gitu ya. Kalau kalian udah mutusin mau ngejalanin hidup tanpa bunga, nggak usah takut untuk mencari cara-cara alternatif yang lebih sehat. Misalnya nih, kalian bisa belajar dari orang-orang yang udah sukses kelola uang tanpa utang berbunga. Lihat gimana cara mereka survive, gimana mereka muter uangnya. Kalian juga bisa upgrade ilmu kalian tentang keuangan, investasi syariah, bisnis di sektor real, atau cara-cara lain yang etis. Bisa juga gabung ke komunitas atau cari mentor yang sevisi, biar nggak jalan sendirian. Kalau kita nggak mau belajar dan cuman ngikutin arus doang, yang ada kita gampang banget terjebak sama promo-promo pinjaman yang berbunga, investasi bodong, atau skema yang nggak jelas. Tapi kalau kita terbuka sama solusi baru, kita bakal jadi lebih siap menghadapi tantangan keuangan dengan cara yang lebih sehat. Dan yang paling penting, kita jadi sadar kalau hidup tanpa bunga itu bukan berarti kita anti kaya, tapi kita memilih jalan yang lebih adil, yang lebih transparan, dan lebih sustainable. Jadi intinya, kita tetap bisa banget mengatur keuangan, menabung, sampai investasi, tanpa harus main bunga. Uangnya bisa tumbuh, hidup kita lebih tenang, dan pelan-pelan aja, yang penting jalaninnya dengan sadar dan bijak. Setuju nggak? Kalau kalian punya tips lain, gas, langsung tulis di kolom komen ya. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.